Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit malam itu tampak gelap pekat, seolah bulan pun enggan menampakkan dirinya. Hanya sorot lampu motor yang menerobos pekatnya jalan menjadi penuntun Trisno, pemuda berusia 27 tahun yang tengah menempuh perjalanan pulang dari kota menuju kampung halamannya di Pemalang. Ini bukan pertama kalinya ia pulang larut malam, namun malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu di udara, sejenis kegelisahan yang tidak dapat ia jelaskan, menggelitik bulu kuduknya tanpa sebab. Motor tua berplat G yang ia kendarai menderu pelan saat melewati jalanan menurun menuju jembatan Kali Comal. Udara mendadak terasa lebih dingin, dan angin malam meniup lembut, membawa aroma lumpur sungai dan dedaunan basah. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti jalan seperti tirai gaib yang menutup pandangan. Trisno menurunkan kecepatan motornya. Matanya menyipit, berusaha menembus kabut yang semakin tebal. Ia melirik jam tangan digital di pergelangan tangan kirinya. Pukul 23.47. Hampir tengah malam, gumamnya. Ia ingin segera sampai di rumah, bersandar di kasur tipisnya dan tidur nyenyak setelah hari yang panjang di bengkel tempatnya bekerja. Namun saat roda motornya mulai menyentuh badan jembatan Comal, perasaan ganjil kembali menyergap. Kabut di sekitar jembatan tampak lebih tebal dari sebelumnya. Lampu jalan yang biasanya menerangi area itu berkedip-kedip, beberapa bahkan padam sepenuhnya. Trisno menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri. Cuma kabut, gak ada yang aneh, katanya sambil memaksakan senyum kecil. Tapi detik berikutnya, ia melihat sesuatu. Dari kejauhan, di tengah sungai yang mengalir tenang di bawah jembatan, tampak sosok putih berkilau, seperti bayangan besar yang mengambang. Ukurannya luar biasa, terlalu besar untuk seekor ikan, terlalu panjang untuk dianggap sebagai balok kayu hanyut. Dan yang paling mencolok, cahaya samar yang memancar dari tubuhnya. Motor Trisno berhenti perlahan. Tangannya gemetar saat menggenggam stang. Ia memelototi sosok itu, berusaha mengidentifikasi apa yang dilihatnya. Bayangan itu tampak seperti seekor buaya, tapi warnanya putih, putih menyilaukan. Tubuhnya besar, mengilap, dan matanya memantulkan cahaya merah samar. Buaya? Desis Trisno pelan. Tapi kenapa putih? Sosok itu bergerak perlahan di air. Tidak menghindar, tidak bersembunyi. Seolah tahu sedang diperhatikan. Tiba-tiba, mata merah itu menatap langsung ke arah Trisno. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis meski udara terasa menusuk dingin. Ia merasa napasnya tersangkut di tenggorokan. Matanya tidak bisa berpaling, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk terus menatap makhluk itu. Detik berikutnya, sosok buaya putih itu menyelam perlahan ke dalam air. Tidak menimbulkan riak sedikit pun. Seakan sungai itu adalah selimut gaib yang menelannya tanpa jejak. Trisno masih terpaku di atas motornya. Pikirannya kalut. Tadi itu apa? Pikirnya. Itu bukan mimpi, kan? Ia menggosok matanya, berharap semuanya hanya ilusi akibat kelelahan. Tapi saat memandang kembali ke sungai, yang ada hanyalah air tenang diselimuti kabut. Tinggi, tak ada suara jangkrik, tak ada gemericik air. Hanya angin yang mendesir pelan, seperti bisikan. Trisno menggigil. Ia sadar dirinya terlalu lama berhenti di atas jembatan. Dengan tangan gemetar, ia memutar gas motornya, berusaha meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tapi saat roda mulai berputar, terdengar suara aneh dari bawah jembatan. Gerer hahaha kakak. Suara itu seperti geraman, campuran antara suara binatang dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Trisno mempercepat laju motornya, tapi jalan di hadapannya mulai diselimuti kabut yang semakin tebal. Kini bahkan tak terlihat 1 meter pun ke depan. Ia mengerem perlahan, takut menabrak sesuatu. Namun suara geraman itu semakin dekat. Kini bercampur dengan suara gemericik air dan tawa lirih. Tawa perempuan. Tawa itu seperti bisikan dari balik kabut.
Tipis, menggoda, namun menakutkan. Rambut di tengkuk Trisno berdiri. Ini bukan cuma buaya, pikirnya panik. Ada sesuatu, atau seseorang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, matanya liar mencari asal suara. Tapi yang dilihatnya hanyalah kabut yang menggulung, menari perlahan di sekitar jembatan. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk lain, entah di mana, tapi sangat dekat. Trisno mulai membaca doa dalam hati, berharap semua ini segera berakhir. Perlahan, ia memutar motornya mundur. Ia tidak peduli harus menginap di pos ronda terdekat atau kembali ke kota. Apapun lebih baik daripada menerobos jembatan ini malam-malam. Namun saat ia berbalik arah, sorot lampu motornya menerangi sesuatu di pinggir jembatan. Seseorang berdiri di sana. Seorang wanita, berpakaian serba putih. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Wajah yang pucat, kosong, dan tubuhnya sedikit melayang, tak menyentuh aspal. Kuntilanak. Trisno membeku. Matanya membelalak. Jantungnya seperti akan meledak. Wanita itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, menatapnya dari balik rambut yang kusut. Senyum tipis mulai terbentuk di bibir pucatnya, dan tawa lirih kembali terdengar. Kini lebih jelas, lebih menusuk. Dengan panik, Trisno memutar gas motornya ke arah sebaliknya, menerobos kabut yang tersisa tanpa peduli pada apapun yang ada di depannya. Ia hanya ingin menjauh. Menjauh dari jembatan. Menjauh dari wanita itu. Menjauh dari sungai dan sosok buaya putih yang telah menatapnya seperti memangsa. Ia terus memacu motornya, tanpa berhenti, tanpa menoleh. Sampai akhirnya lampu-lampu perumahan mulai tampak di kejauhan. Suara-suara malam kembali terdengar. Dan kabut, entah sejak kapan, perlahan menghilang. Trisno berhenti di depan warung tutup yang sudah gelap. Ia turun dari motornya, bersandar di dinding, mencoba mengatur napas. Seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya masih berkeringat. Hatinya masih dicekam ketakutan. Malam itu, ia tahu satu hal pasti. Jembatan Comal bukan sekadar jalan penyeberangan. Ia baru saja menembus batas dunia yang tidak seharusnya ia sentuh. Malam itu Trisno akhirnya tertidur, meski tubuhnya masih terasa lelah dan pikirannya diliputi keresahan. Ia mengunci semua pintu dan jendela, menyalakan lampu kamar, dan bahkan meletakkan Al-Quran kecil di bawah bantal, sebuah kebiasaan lama dari ibunya yang dulu sering berkata, "Kalau merasa tak enak, tidur sama ayat suci, biar hati tenang." Tapi malam itu, ketenangan terasa mustahil. Tidurnya tak nyenyak. Ia terbangun beberapa kali karena suara aneh, seperti air yang bergolak, atau derik pintu yang membuka sendiri. Namun saat diperiksa, semuanya tampak normal, atau setidaknya, terlihat normal. Dan ketika akhirnya ia bisa tertidur lelap, mimpi buruk itu datang. Ia berdiri di tengah-tengah jembatan Comal. Malam, sunyi, dan kabut kembali turun. Tapi kali ini tidak ada suara motor. Tidak ada angin malam, hanya keheningan yang membekukan. Lalu terdengar suara air dari bawah jembatan. Glok, glok, glok. Pelan, teratur, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam air. Trisno menunduk dan melihat ke bawah. Gelombang aneh mulai terbentuk di permukaan sungai. Dan perlahan, seperti naik dari dasar yang paling dalam, muncul kepala seekor makhluk raksasa. Seekor buaya, tapi bukan buaya biasa. Buaya itu berwarna putih pucat. Tubuhnya bersinar lemah seperti dikelilingi cahaya rembulan. Sisiknya besar-besar dan tampak seperti batu giok yang mengilat. Matanya, bukan mata buaya biasa. Mereka besar, merah menyala, dan memancarkan kebencian murni. Bukan hanya menatap, mata itu menembus. Dan ia menatap langsung ke dalam jiwa Trisno. Mulut buaya itu perlahan terbuka, menunjukkan barisan gigi tajam, lalu suara berat menggema dari kedalamannya. "Kau melihatku, maka kau milikku." Trisno tersentak dan terbangun dengan peluh membasahi wajah serta tubuhnya. Nafasnya terengah-engah, dadanya naik turun liar. Ia melihat sekeliling. Ia masih di kamar,
Lampu masih menyala. Tapi entah kenapa, dunia nyata justru terasa lebih menyeramkan setelah mimpi itu. Ia bangkit dan menuju kamar mandi, menyiram wajah dengan air dingin. Saat menatap cermin, ia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan matanya. Terlihat sembab, tapi bukan hanya itu. Ada bayangan merah tipis di sekitar pupil, seperti refleksi cahaya yang tidak berasal dari sumber manapun. Seketika itu juga ia merasa ngeri. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Setiap malam, mimpi itu datang dengan versi yang berbeda-beda. Kadang ia melihat dirinya tenggelam di sungai, di mana tubuhnya ditarik perlahan oleh tangan-tangan tak kasat mata ke dalam pusaran air. Kadang ia melihat wanita berpakaian putih yang melayang di atas air sambil menatapnya tanpa ekspresi, lalu menyeringai sebelum menghilang dalam kabut. Yang paling mengganggu, selalu ada buaya putih itu di mimpi-mimpinya. Selalu menatap, tak pernah menyerang, tapi selalu hadir, seolah sedang mengamati, menunggu. Tak butuh waktu lama sebelum Trisno mulai merasakan efeknya di dunia nyata. Ia merasa selalu diawasi. Bahkan di siang hari saat ia duduk di bengkel, berkutat dengan mesin motor, perasaan itu tetap menempel, seperti mata yang mengintip dari balik bayang-bayang, atau napas asing yang terasa di belakang tengkuknya. Saat menyeberang jalan, ia melihat bayangan putih besar bergerak cepat di parit. Saat mandi, ia merasa air dari keran tiba-tiba menjadi lebih dingin dan berat. Saat mencuci tangan, gelembung-gelembung aneh muncul dari dasar bak cuci, seolah ada sesuatu yang bernapas dari dalam pipa. Ia mulai kehilangan selera makan. Tidak bisa tidur, menjadi gelisah dan mudah marah. Bahkan teman-teman bengkel mulai menyadari perubahan sikapnya. "Kamu kenapa, Tris? Kayak orang dikejar setan," tanya Tony, temannya yang paling dekat. Trisno hanya tersenyum kecut. Ia tak tahu harus menjelaskan dari mana. Ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Semua terlalu aneh untuk dijelaskan. Malam keempat, setelah mimpi paling buruk, di mana ia bermimpi buaya putih itu muncul di dalam kolam kecil di belakang rumahnya dan perlahan berubah menjadi manusia berwajah putih pucat, Trisno memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mendatangi rumah Pak Ibrahim, seorang sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga tradisi lama. Lelaki tua itu tinggal tidak jauh dari pinggiran hutan kecil. Rumahnya penuh benda-benda kuno dan dupa yang menyala sepanjang hari. Saat Trisno mengetuk pintu rumah kayu itu, Pak Ibrahim seolah sudah tahu siapa yang datang. "Masuklah, Nak Trisno. Sudah waktunya kau datang," katanya pelan, tanpa senyum. Trisno tercengang. "Bapak tahu saya?" Pak Ibrahim hanya mengangguk dan menunjuk ke tikar di ruang tengah. "Aku sudah mendengar angin buruk sejak malam kabut itu. Kau lihat sesuatu di jembatan Comal, bukan?" Trisno menelan ludah dan mengangguk. "Bukan cuma satu," katanya. "Buaya putih. Lalu, suara tawa. Dan wanita. Rambut panjang." Pak Ibrahim menatapnya dalam. Tatapan mata tua yang seakan bisa menembus isi kepala. "Kau telah menyeberang batas, Nak. Batas antara dunia kita dan dunia mereka," katanya pelan. "Buaya putih itu bukan hewan. Ia adalah penjaga. Siluman yang menjaga gerbang air. Dan saat kau menatap matanya, kau telah dipilih." Dipilih? Untuk apa? Saya nggak tahu pasti. Tapi setiap makhluk gaib yang memilih manusia, selalu ada alasan. Dan biasanya, alasan itu tidak pernah membawa kebaikan. Trisno mulai merasa mual. "Bagaimana caranya? Saya bebas dari ini semua, Pak." Pak Ibrahim menghela napas panjang. Ia berdiri dan mengambil segulung kain dari rak tua di sudut ruangan. Di dalamnya, sebuah lukisan tua terlihat. Lukisan itu menggambarkan seekor buaya putih raksasa di tengah pusaran air, dikelilingi kabut, dan mata merah menyala. Siluman itu bukan hanya legenda. Ia penjaga antara dunia manusia dan kerajaan gaib di bawah Kali Comal. Kerajaannya adalah air, dan matanya adalah mata pengingat. Sekali kau dilihat, ia akan terus mengingatmu. Jadi saya nggak bisa bebas. "Ada satu cara," kata Pak Ibrahim. "Kau harus menghadapinya."
kembali ke jembatan itu. Tapi tidak sendirian. Dan tidak di sembarang waktu. Hanya saat purnama penuh. Saat batas antara dunia kita dan dunia mereka melemah. Trisno menunduk. Malam purnama. Hanya tinggal 2 malam lagi. Dan di malam yang sama, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih nyata. Ia tidak hanya menatap buaya putih itu. Ia mendengar suaranya. Suara berat yang berbicara di antara gumaman air. Darahmu telah dicium sungai. Kau tidak akan bisa lari. Datanglah, atau aku akan datang. Ketika terbangun, Trisno menemukan luka kecil di kakinya. Luka yang menganga, padahal ia merasa tidak pernah terjatuh. Di lantai kamar, setitik air menggenang, seperti bekas kaki basah. Malam mulai turun perlahan saat Trisno memacu motornya kembali ke arah jembatan Comal. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan langit mendung seperti menahan cahaya bulan agar tidak turun menyinari bumi. Rasa takut masih melekat di dadanya, tapi ada sesuatu yang lebih kuat mendorongnya. Rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk menemukan jawaban, atau setidaknya, kepastian bahwa semua ini bisa berakhir. Trisno tidak pergi sendirian malam itu. Di balik tas selempangnya, terselip selembar kain kafan pemberian Pak Ibrahim, dibacakan doa-doa tertentu dan dipercikan minyak wangi khusus yang katanya mampu menjinakkan hawa makhluk air. Di sakunya, ia menggenggam erat kantong kecil berisi bunga setaman dan garam kasar. Katanya, 2 benda ini dapat membantu, membuka mata batin, dan melindungi dari energi jahat. Namun Trisno tahu, semua itu tidak akan berguna kalau ia tidak cukup kuat menghadapi rasa takutnya sendiri. Jembatan Comal terlihat lebih gelap dari biasanya. Entah kenapa, lampu-lampu jalan di sisi timur padam sepenuhnya malam itu. Kabut belum turun, tapi udara di sekitar terasa berat, seperti terisi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia menghentikan motornya beberapa meter sebelum jembatan, memarkirnya di pinggir jalan, dan memutuskan melanjutkan dengan berjalan kaki. Langkahnya terhenti saat melihat seseorang duduk bersandar di pagar jembatan. Sosok tua, dengan tubuh kurus dan jubah lusuh yang tampak seperti tak pernah dicuci. Pria itu menunduk, rambutnya panjang kusut, dan di sekelilingnya tampak potongan-potongan kain merah kecil yang diikat ke pagar jembatan. Trisno ragu, namun sosok itu membuka suara terlebih dahulu, tanpa mengangkat kepala. Sudah lama tak ada yang kembali ke sini setelah melihat mata penjaga. Trisno menahan napas. Suaranya berat, namun lirih, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan untuk bicara. "Penjaga?" tanya Trisno pelan. Pria itu mendongak perlahan. Wajahnya penuh keriput, matanya keruh, namun ada sinar tajam yang menyala sesaat. Buaya putih hanya satu dari mereka. Sungai ini punya banyak penjaga. Tak semua suka dilihat. Kau sudah dilihat oleh lebih dari satu. Trisno terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Apa maksudnya lebih dari satu? Pria itu berdiri perlahan. Tubuhnya goyah tapi tetap tampak kuat. Ia menunjuk ke bawah jembatan, ke arah pepohonan rimbun yang tumbuh liar di pinggir sungai. Kau belum bertemu yang melata di bawah tanah, yang membelit dan menyiksa dalam diam. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah jembatan. SSSS haharer kakak. Kaharer hahakaka. Desisan panjang. Serak. Dalam. Seperti suara ular raksasa yang menyeret tubuhnya melewati bebatuan dan akar pohon. Trisno melangkah mundur. Suara apa itu? Tanyanya. Meski ia tahu jawaban apa yang akan keluar. Dia sudah tahu kau datang, bisik pria tua itu. Dia tidak suka manusia menanyakan yang tak seharusnya diketahui. Langit bergemuruh pelan. Trisno merasa bumi di bawah kakinya bergetar. Sungai yang tenang kini mulai tampak bergolak. Di sela kabut yang mulai turun, ia melihat sesuatu yang bergerak. Dari bawah jembatan, muncul bayangan panjang yang meliuk lambat. Bayangan itu besar, sangat besar, dan tampak bersisik. Trisno tidak bisa melihat seluruh tubuhnya, hanya sebagian, tapi itu sudah cukup untuk membuat darahnya membeku. Bayangan itu seperti ular.
tapi jauh lebih besar dari ular manapun yang pernah ia lihat di TV atau kebun binatang. Gerakannya pelan, namun mantap. Dan dari bayangan itu, terdengar desisan lagi. Kali ini lebih tajam, menusuk telinga seperti pisau tajam yang menggores kaca. Sar. Ag. Trisno tak bisa bergerak. Kakinya seperti terpaku. Ia hanya bisa menatap saat bayangan itu berputar. Lalu seolah menghilang ke balik semak dan kegelapan di bawah jembatan. Apa itu? Siluman ular? Tanya Trisno dengan suara gemetar. Pria tua itu mengangguk. Dia tak punya nama di dunia manusia. Kami menyebutnya Sempal Lidah. Dulu, sebelum jembatan ini dibangun, tempat ini adalah pemujaan. Penduduk lama memberi sesajen tiap malam Jumat Kliwon. Daging mentah, telur, darah ayam. Tapi sejak jembatan dibangun dan mobil lalu lalang, mereka lupa. Trisno memejamkan mata. Ia mencoba mengingat suara desis tadi, dan entah kenapa, ada sesuatu dalam suara itu yang terasa menyedihkan. Dia marah. Dia lapar, jawab pria itu. Dan sejak kau menatap mata buaya putih, semua yang menjaga tempat ini bisa mencium bau keberadaanmu. Kau jadi obor di tengah gelap. Mereka datang bukan hanya melihat, tapi memanggil. Trisno mulai merasa tidak bisa bernapas. Udara di sekitar terasa menekan, seperti ia berada di bawah air. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik keras dari balik pepohonan. Cabang pohon patah, tanah bergetar pelan. Cahaya ponsel Trisno menyorot sesuatu yang besar. Licin, berkilau, sisik, hijau gelap. Bah! Sosok itu muncul dari kegelapan. Separuh tubuhnya terlihat. Ular raksasa dengan leher sebesar batang pohon kelapa. Kepalanya belum terlihat, tapi ekornya menghantam tanah dengan keras, menimbulkan dentuman yang menggema sampai ke dada. Pria tua itu menarik Trisno dengan cepat ke belakang tiang jembatan. Jangan biarkan dia melihat matamu. Kalau kau tatap balik, kau tak akan pulang malam ini. Trisno menunduk. Menggigil. Ia bisa merasakan getaran dari tanah, dari udara, dari tubuh ular yang kini melata tak jauh darinya. Desis itu semakin keras, seperti napas makhluk yang hidup dalam api. Lalu semuanya sunyi. Ular itu menghilang dalam kabut, seperti ditelan malam. Trisno membuka mata perlahan. Pria tua itu masih di sampingnya. Kini tampak lebih tenang. Kau harus pergi. Malam ini mereka hanya memperingatkan. Tapi kalau kau kembali di malam purnama, itu berarti kau bersedia masuk ke wilayah mereka. Trisno bangkit, lututnya lemas. Ia menatap pria itu dalam-dalam. Siapa? Siapa bapak sebenarnya? Pria itu tersenyum samar. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum itu muncul, tapi bukan senyum manusia biasa. Ada kesedihan, ada beban. Dan entah kenapa, ada bayangan masa lalu. Aku hanya penjaga batas. Seperti mereka, tapi berbeda. Dulu manusia, sekarang tidak sepenuhnya. Trisno ingin bertanya lebih banyak, tapi suara azan Isya tiba-tiba menggema dari kejauhan. Suara itu menggetarkan seluruh tubuhnya, dan seketika suasana di jembatan berubah. Kabut perlahan sirna. Angin berembus lembut. Sungai kembali tenang. Pria tua itu berjalan menjauh, membelakangi Trisno tanpa mengucap sepatah kata pun lagi. Dan Trisno hanya bisa berdiri, menatap punggungnya menghilang di balik bayang-bayang malam, sementara suara desis masih bergema samar di telinganya. Udara malam terasa menyesakkan saat Trisno menyalakan motornya dan bersiap pulang. Perjalanan ke jembatan Comal malam itu telah memberinya pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia merasa seperti kembali dari batas dunia yang tak seharusnya disentuh manusia. Tapi apa yang ia alami? Pertemuan dengan pria tua, suara desisan dari bawah jembatan, dan bayangan ular raksasa, masih terus menari-nari di dalam benaknya. Motor metik tuanya melaju pelan, menembus dinginnya udara malam yang perlahan diliputi kabut. Ia baru sadar bahwa jam telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Jalanan sepi. Dan hanya suara mesin motornya yang terdengar menggema di antara pepohonan. Matanya terus memandang ke depan,
berusaha fokus meski tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Ketika sampai di tengah bentang jembatan Comal, kabut menjadi semakin pekat. Lampu motor hanya mampu menembus jarak beberapa meter ke depan. Trisno menggenggam stang lebih erat. Perasaannya mulai tidak enak lagi. Kabut ini bukan kabut biasa. Ia tahu, ada hawa dingin yang tidak berasal dari alam. Lalu, tanpa peringatan, seseorang muncul di tengah jalan. Trisno menginjak rem keras. Sret! Ban motornya menggesek aspal basah, dan tubuh Trisno hampir terpental. Motor itu tergelincir ke kiri, dan ia harus bersusah payah menahannya agar tidak jatuh. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, tapi matanya tetap tertuju ke depan. Di sana, berdiri seorang wanita. Tubuhnya ramping, tinggi, dan mengenakan gaun putih panjang yang melambai diterpa angin. Rambutnya panjang tergerai sampai pinggang, menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Di belakangnya, kabut seperti menggumpal, seolah melindungi sosoknya dari cahaya dunia nyata. Trisno ingin berseru, ingin bertanya apakah wanita itu butuh bantuan, tapi suaranya tertelan oleh rasa takut yang tiba-tiba mencengkeram tenggorokannya. Wanita itu mengangkat kepala perlahan. Matanya kosong, tidak ada bola mata, hanya ruang hitam pekat. Trisno mundur beberapa langkah. Ia ingin berbalik dan lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Dunia seperti membeku. Bahkan suara motor yang masih menyala terdengar sangat jauh. Ia hanya bisa menatap, dan ditatap balik. Lalu wanita itu tersenyum. Senyum lebar yang tidak manusiawi. Senyum yang membuat gigi-giginya tampak runcing. Dari bibirnya yang merah menyala, terdengar suara tawa lirih, tipis, namun bergema sampai ke dasar hati. Hehe. Tawa itu seperti diputar berulang dalam kepala Trisno. Ia ingin menutup telinga, tapi tubuhnya tidak merespon. Dunia kini hanyalah sosok wanita itu, tawa itu, dan tatapan yang menembus hingga ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, wanita itu menghilang. Bukan berjalan pergi, bukan berlari, tapi lenyap, seperti asap yang tertiup angin. Kabut pun sirna sesaat setelahnya. Jalan di depannya kembali kosong, seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Trisno terduduk di aspal. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar tak terkendali. Suara mesin motornya masih hidup, menyadarkannya sedikit demi sedikit bahwa ia masih berada di dunia nyata. Dengan susah payah, ia bangkit dan mengendarai motornya kembali. Namun tak satu pun detik dari perjalanan itu yang terasa tenang. Setiap bayangan di balik pepohonan seperti mengintipnya. Setiap hembusan angin malam seperti bisikan dari suara wanita tadi. Setibanya di rumah, ia langsung memarkir motor tanpa mematikannya dan masuk ke dalam rumah sambil terengah-engah. Ia mengunci semua pintu, jendela, dan berjongkok di pojok kamar sambil menangis. Bukan karena lemah, tapi karena otaknya tidak lagi bisa membedakan antara nyata dan mimpi. Malam itu, ia tak tidur. Keesokan harinya, Trisno memutuskan kembali ke rumah Pak Ibrahim. Ia merasa semakin tenggelam dalam dunia yang tidak bisa ia mengerti. Jika dulu ia merasa diawasi, kini ia merasa dihantui. Pak Ibrahim menyambutnya dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. "Kau telah bertemu dia?" tanya Pak Ibrahim tanpa basa-basi. Wanita berpakaian putih di tengah jalan. Trisno mengangguk perlahan. "Dia penjaga paling tua," kata Pak Ibrahim. "Kami menyebutnya Nyai Putri. Tapi dia bukan putri manusia. Dia roh gentayangan yang tidak bisa kembali ke alamnya karena terikat janji lama di bawah jembatan." "Janji apa?" tanya Trisno dengan suara gemetar. Menurut cerita, dulunya dia manusia. Seorang perempuan hamil yang dibuang kekasihnya sendiri karena dianggap pembawa sial. Ia bunuh diri dari jembatan Comal puluhan tahun lalu, tapi jiwanya tidak diterima dimanapun. Kerajaan Sungai memberinya bentuk baru, sebagai pengingat bagi siapapun yang melanggar batas. Trisno menelan ludah. "Jadi, kenapa dia muncul di hadapan saya?" "Karena kau telah masuk ke wilayah mereka. Dia tertarik padamu. Mungkin karena takutmu."
Mungkin karena hatimu belum kuat. Tapi satu hal yang pasti, setelah menatap wajahnya, kau tidak akan bisa tenang sampai dia selesai memilih. Trisno gemetar. Memilih? Iya, kata Pak Ibrahim pelan. Jika dia suka padamu, dia akan terus menampakkan diri. Tertawa, menyentuh mimpi-mimpimu. Dan jika kau menoleh saat ia memanggil, dia akan membawamu ikut bersamanya. Trisno merasa seperti tenggelam dalam lubang yang tak berdasar. Semua penjelasan ini makin membuatnya sadar bahwa ia bukan lagi orang biasa yang hanya melintas di jembatan. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Kau harus bersiap untuk malam purnama, kata Pak Ibrahim akhirnya. Semua penjaga akan berkumpul. Dan kau akan tahu siapa yang benar-benar menginginkan jiwamu. Malam pun kembali datang. Trisno kini tak hanya takut. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kadang, ketika ia menatap cermin, ia merasa wajahnya bukan miliknya. Kadang ia mendengar suara-suara memanggil namanya saat ia sendiri. Kadang ia merasa ada tangan yang menyentuh pundaknya saat ia tidur. Dan di malam menjelang purnama itu, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah jalan jembatan, dikelilingi kabut. Dari arah utara datang suara tawa lirih. Dari arah selatan, desisan panjang. Dari bawah sungai, muncullah buaya putih bersinar. Di atas, bulan bersinar penuh. Wanita berpakaian putih muncul di tengah jembatan, berdiri, dan perlahan melayang mendekatinya. Kali ini ia tersenyum lembut. "Kau milikku," bisiknya. "Tak bisa lari lagi." Dan dari bawah gaunnya yang putih, tetes darah mulai jatuh ke aspal. Banyak, semakin banyak, hingga menggenangi jalanan dan menyeret kaki Trisno perlahan ke bawah, ke dalam sungai, ke dalam gelap. Trisno berteriak, tapi suaranya tertelan air. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun saat melihat ke bawah, kedua kakinya berlumpur. Bukan mimpi, bukan imajinasi. Wanita itu sudah lebih dekat dari yang ia pikirkan. Trisno duduk di ruang tamu rumah Pak Ibrahim dengan wajah pucat pasi. Secangkir kopi yang disediakan tak disentuhnya. Matanya tampak kosong, seperti habis melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. "Pak, saya merasa seperti bukan saya lagi," gumam Trisno lirih. Pak Ibrahim menatapnya dalam-dalam. "Mereka sudah masuk ke dalam dirimu, Nak. Batas antara dunia mereka dan dunia kita semakin tipis. Kau harus kuat." Trisno mengangguk lemah, meskipun hatinya merasa seperti selembar daun kering yang diterbangkan angin ribut. Ia tak bisa lagi membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Sejak malam itu, setiap tidur terasa seperti perjalanan menuju dimensi lain. Ia melihat wajah-wajah yang tak dikenalnya, mendengar suara-suara yang berbicara dalam bahasa yang tak dimengertinya, dan merasakan udara yang dingin menusuk tulang meski tubuhnya diselimuti selimut tebal. Dan malam itu, semua berubah. Ia tertidur dengan tubuh lelah dan pikiran remuk, namun bangun di sebuah tempat yang tak ia kenali. Tapi ada yang berbeda. Ini bukan sekadar mimpi. Ia tahu ia sedang berada di dimensi mereka. Langit kelam tanpa bulan. Kabut tebal menggulung di sekelilingnya. Ia berdiri di atas jembatan. Tapi jembatan itu kini tak lagi seperti yang ia kenal. Besi-besi pengaman berkarat, papan kayunya lapuk, dan sungai di bawahnya menghitam, seperti cairan aspal yang mendidih perlahan. Lalu terdengar suara dari arah sungai. Air berputar membentuk pusaran. Dari dasar kegelapan muncul sesosok besar, bersisik putih berkilau, bermata merah menyala. Buaya putih. Sosok itu muncul perlahan, mengangkat tubuh raksasanya dari air dan menatap Trisno dengan tatapan penuh peringatan. Tapi sebelum Trisno sempat bereaksi, getaran aneh datang dari sisi kiri jembatan. Tanah retak, dan dari retakan itu muncul ular raksasa. Tubuhnya hijau kehitaman, matanya semerah darah, lidahnya terjulur sambil mengeluarkan desisan panjang. Ular itu naik ke atas jembatan, membelit tiang-tiang besi dengan kekuatan luar biasa, membuat jembatan bergetar hebat. Trisno mundur, mencoba mencari jalan keluar. Namun saat ia berbalik,
Wanita itu berdiri di sana. Kuntilanak. Gaun putihnya kini sobek di beberapa bagian. Rambut panjangnya menutupi wajah. Namun tawa lirihnya masih terdengar jelas. Ia tidak sendiri. Dari balik kabut, muncul puluhan bayangan serupa, mengelilingi Trisno dari segala arah. Trisno terperangkap. Ketiganya berdiri seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Buaya putih mendekat. Nafasnya menghembuskan kabut yang lebih pekat. Siluman ular mengangkat kepalanya, menatap Trisno dengan tatapan kemarahan purba. Dan kuntilanak tertawa semakin nyaring, hingga seluruh jembatan bergetar bersamanya. Kau terlalu jauh masuk. Suara itu bergema dari segala arah, bukan berasal dari satu makhluk, tapi seperti berasal dari kehendak mereka bertiga. Trisno mencoba bicara. Apa yang kalian inginkan dariku? Buaya itu mengaum rendah. Kau mendekati kebenaran. Ular menjulurkan lidahnya, dan desisnya berubah menjadi kata-kata kabur. Tak semua rahasia boleh dibuka. Kuntilanak mendekat. Suaranya seperti bisikan dari balik liang kubur. Tapi kau sudah memulai. Maka kau harus tahu. Tiba-tiba semua makhluk itu mundur serentak. Kabut terbelah di depan Trisno, memperlihatkan sebuah gerbang tua di tengah sungai. Gerbang itu terbuat dari batu hitam, dihiasi simbol-simbol kuno yang tidak bisa ia baca. Dari dalam gerbang, keluar angin panas yang mengusir kabut dan membuat tubuh Trisno terasa seperti terbakar. Trisno tahu, gerbang itu adalah batas. Di baliknya, mungkin adalah rahasia terbesar dari semua yang terjadi di jembatan Comal. Tapi ketiga makhluk itu kini berdiri di antara Trisno dan gerbang tersebut. Jangan lewat, kata buaya. Kau belum siap, bisik ular. Atau kami akan menguburmu bersama mereka yang mencoba, lirih kuntilanak. Trisno terdiam. Ia ingin tahu, tapi naluri bertahan hidupnya mencegahnya melangkah. Namun sebelum ia bisa memutuskan, sesuatu menariknya dari belakang, kuat, cepat, dan seketika membawanya kembali ke dunia nyata. Ia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membanjiri tubuh. Dan di lantai kamarnya, ada lumpur, ada sisik, ada rambut panjang. Ketiga makhluk itu meninggalkan jejak. Mereka bukan lagi sekadar bayangan mimpi. Mereka nyata, dan mereka kini telah menandainya. Keesokan paginya, Trisno kembali menemui Pak Ibrahim dengan wajah lebih tegas dari sebelumnya. Pak, saya harus tahu apa yang disembunyikan di balik jembatan itu. Saya tidak bisa mundur sekarang. Pak Ibrahim menghela napas panjang. Aku khawatir kau memang dipilih. Siapa yang memilih? Pak Ibrahim menatap langit. Bukan siapa, tapi apa. Gerbang itu bukan gerbang biasa. Itu portal ke dunia mereka. Sebuah perjanjian lama telah terkunci di sana. Setiap 100 tahun, satu manusia dipilih untuk membawanya terbuka kembali. Mungkin sekarang giliranmu. Trisno menunduk. Ia merasa takut, tapi juga terpanggil. Ia tahu, jawaban ada di sana. Dan ketiga penjaga itu bukan musuh. Mereka hanya pelindung. Tapi jika ia tetap memaksa, mereka takkan ragu melenyapkannya. Malam purnama hanya tinggal beberapa hari lagi. Dan Trisno tahu, pada malam itu, ia akan kembali ke jembatan. Bukan sebagai pengendara biasa, tapi sebagai penyaksi rahasia yang tertinggal di bawah jembatan Comal. Malam telah larut ketika Trisno mengikuti langkah seorang lelaki tua berpakaian serba hitam yang mereka panggil Kiranu, seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan menembus batas alam kasat mata. Lelaki itu berjalan tanpa suara menyusuri jalur setapak yang jarang dilewati manusia, menuju arah hulu sungai Comal. Langkahnya pasti, seolah-olah ia sudah mengetahui dengan tepat di mana semua garis batas antara dunia manusia dan dunia gaib digambar. Angin malam membawa bau tanah dan dedaunan lembab. Langit malam itu terang oleh bulan purnama yang menggantung penuh di atas kepala, membuat bayangan pepohonan terlihat seperti siluet makhluk asing yang mengawasi dalam diam. Apakah kau siap menghadapi semua yang tidak bisa kembali dibatalkan, nak? Tanya Kiranu tanpa menoleh. Trisno menelan ludah. Saya tidak bisa lari lagi, Ki.
Kiranu berhenti di pinggir tebing yang menghadap langsung ke arah jembatan Comal. Dari tempat mereka berdiri, jembatan itu tampak seperti bentangan tulang-tulang raksasa yang melintang di atas kegelapan. Ada sesuatu yang harus kau ketahui, ujar Kiranu sambil membuka bungkusan kain putih di tangannya. Di dalamnya terdapat segenggam garam kasar, serbuk kunyit, dan pecahan logam hitam yang berkilau seperti batu obsidian. Jembatan ini bukan hanya jalur lintas biasa. Ia dibangun di atas sebuah garis patahan energi tua, pintu antara dunia atas dan bawah. Trisno menatap ke arah jembatan, tubuhnya menegang. 3 makhluk itu bukan makhluk lepas. Mereka bukan roh jahat, mereka adalah penjaga. Sejak zaman dahulu, gerbang itu disegel oleh ketiganya. Dan setiap 100 tahun, akan datang seseorang, manusia terpilih, yang memiliki ikatan energi dengan gerbang itu. Dan saya terpilih itu. Trisno bertanya, nyaris berbisik. Kiranu menoleh padanya. Sorot matanya tajam. Kalau kau tidak terpilih, kau sudah mati malam pertama saat melihat kuntilanak di tengah jalan. Trisno diam. Dadanya sesak. Ada kebenaran yang pelan-pelan masuk dan menekan seluruh isi jiwanya. Kiranu memulai ritual dengan membuat lingkaran dari garam dan kunyit di tengah jalan jembatan, tepat di atas tempat di mana Trisno melihat gerbang dalam penglihatannya. Ia menyuruh Trisno berdiri di tengah lingkaran itu, memejamkan mata, dan menyerahkan seluruh kesadarannya pada suara alam. Jangan buka mata sampai aku menyuruh, bisik Kiranu. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau rasakan. Begitu mantera mulai dilantunkan, hawa di sekitar mereka berubah drastis. Kabut turun cepat, disertai tiupan angin dingin dari arah sungai. Jembatan itu mulai bergetar pelan, seolah ada sesuatu dari dasar sungai yang bangkit perlahan. Trisno mendengar suara desisan panjang, lalu suara tawa lirih, kemudian raungan berat dari bawah jembatan. Kiranu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mantera semakin cepat. Tiba-tiba, bumi di bawah Trisno bergetar hebat. Ia ingin membuka mata, tapi ingat pesan Kiranu. Kemudian suara itu datang. Trisno. Lirih, lembut, tapi penuh kuasa. Trisno, sudah saatnya kau melihat. Seketika tubuhnya terdorong ke belakang oleh kekuatan tak kasat mata. Dan saat ia membuka mata, ia tak lagi berada di jembatan. Ia berdiri di depan gerbang batu hitam. Gerbang yang pernah ia lihat dalam mimpi. Di atasnya terukir simbol-simbol kuno yang berdenyut seperti nadi hidup. Di sekelilingnya, tanah gersang dan langit berwarna merah tua, seakan dunia ini terbakar dari dalam. Lalu ketiganya muncul. Buaya putih keluar dari rawa di sisi kanan gerbang. Tubuhnya menjulang seperti bangunan. Mata merahnya kini tidak lagi garang, tapi penuh kesedihan. Siluman ular melata dari arah kiri, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Trisno. Kuntilanak muncul terakhir, tidak lagi tertawa, tapi menangis. Air matanya hitam, jatuh ke tanah dan membentuk lubang kecil seperti terbakar. Kau sudah tiba di titik yang tak bisa kembali, ujar mereka bersamaan. Suara mereka menjadi satu. Kau bisa memilih, mundur, dan kami akan menghapus semua ingatanmu. Atau masuk dan menanggung rahasia dunia ini selamanya. Trisno berdiri di hadapan gerbang. Hatinya bergolak. Kenapa saya? Ia bertanya. Kuntilanak menjawab dengan suara gemetar. Karena kaulah yang bertanya, dan bertanya adalah awal dari kutukan. Siluman ular menyambung. Manusia lain hanya lewat. Kau masuk. Buaya putih melengkapi. Dan karena itu, pintu akan terbuka hanya jika kau menginginkannya. Trisno menatap gerbang itu. Udara panas membakar wajahnya. Namun ia tetap diam. Pilihannya tak mudah. Jika ia masuk, ia takkan bisa kembali. Jika mundur, teror ini akan terus menghantui orang-orang lain. Ia melangkah maju. Tangannya menyentuh batu gerbang. Panasnya menyengat. Tapi ia tak menariknya. Kalau aku masuk, katanya perlahan. Apa yang harus aku lakukan? Tutup siklus, jawab mereka. Dan kau akan tahu siapa pengkhianat yang membangunkan kami. Mata Trisno membelalak. Pengkhianat?
Jadi ada seseorang manusia yang membuka pintu ini sebelumnya? Ia mendorong gerbang itu perlahan. Batu hitam itu berderit, membuka perlahan, dan cahaya merah menyilaukan meledak dari dalam. Di hadapannya, tampak lorong panjang dengan dinding dari tulang. Di api cahaya menyala dan suara-suara bisikan tanpa bentuk. Langkah pertama ia ambil. Dunia bergetar. Gerbang mulai menutup kembali di belakangnya. Dan Trisno tahu, ia baru saja melangkah ke dalam dunia yang tak tercatat dalam kitab manapun. Langkah-langkah Trisno bergema di lorong yang seolah tak berujung. Dinding lorong dipenuhi tulang manusia dan binatang, saling menyatu, membentuk ukiran-ukiran gaib yang terus berubah bentuk. Setiap beberapa meter, cahaya merah menyala dari obor yang tak memiliki sumber api nyata, hanya pancaran cahaya hangus yang memancar dari dalam batu. Suara-suara bisikan mengiringi perjalanannya. Kadang terdengar seperti suara ibunya memanggil. Kadang seperti desisan ular. Terkadang seperti tawa lirih kuntilanak. Namun Trisno terus berjalan, mengabaikan suara-suara itu, karena ia tahu, di tempat ini, pikiran manusia bisa dihancurkan hanya dalam hitungan detik jika terlalu lemah. Ia sampai di sebuah aula besar. Di tengahnya, ada danau kecil berisi air berwarna perak yang berkilau dalam kegelapan. Di seberang danau, berdiri sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng putih. "Akhirnya, kau sampai juga," kata sosok itu dengan suara berat, menggema dari segala arah. "Siapa kau?" tanya Trisno. "Aku adalah mereka yang tak kembali. Aku adalah ujung dari pilihan. Dan kini, kaulah yang harus memilih." Di belakang sosok itu, 3 pilar batu berdiri tegak, masing-masing mengeluarkan aura berbeda. Pilar pertama bergetar pelan dan dikelilingi kabut putih tebal. Pilar kedua dipenuhi belitan ular hitam yang hidup, bergerak namun tak menyerang. Pilar ketiga mengeluarkan suara tangis perempuan, seolah berasal dari dalam batu. "Apa ini ujian terakhir?" tanya Trisno. Sosok berjubah itu mengangguk. "Pilih satu pilar. Masuki ujian di dalamnya. Jika kau lulus, pintu keluar akan terbuka. Jika gagal, kau akan menjadi bagian dari dunia ini. Salah satu dari kami." Trisno menatap ketiga pilar. Masing-masing memiliki kekuatan yang membuat tubuhnya merinding. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan napas tertahan, ia memilih pilar tengah, yang dikelilingi ular hitam. Saat ia menyentuh pilar itu, tubuhnya seketika diserap ke dalam pusaran kegelapan. Trisno kini berdiri di hutan yang asing namun terasa akrab. Suasana mencekam, dan ia bisa mendengar desisan panjang dari segala arah. Langit berwarna kelabu, dan udara terasa lembab dan panas. Ia sadar, ia sedang berada di dalam alam siluman ular. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergoyang. Dari balik semak, seekor ular raksasa muncul. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur dengan kecepatan luar biasa. Tapi ular itu tidak menyerang. Ia hanya melingkar, membentuk semacam arena. Di tengah arena, muncullah sesosok manusia lain. Lelaki muda, kira-kira seusia Trisno, namun matanya kosong. Tubuhnya penuh luka. "Aku adalah kau jika gagal keluar," kata lelaki itu. Tiba-tiba, tubuh lelaki itu berubah. Kulitnya bersisik, wajahnya memanjang seperti kepala ular. Suaranya bergema dengan kemarahan. "Untuk bisa kembali, kau harus melawanku. Bukan untuk membunuhku, tapi untuk tidak menjadi aku." Pertarungan mental dimulai. Sosok siluman bayangan menyerang pikiran Trisno dengan ilusi. Ia diseret ke dalam masa lalu, diperlihatkan momen-momen hidupnya yang paling kelam. Saat ayahnya meninggal karena kecelakaan, saat ia lari dari tanggung jawab Klu Trisno, saat ia memutuskan kabur dari kampung halaman demi ambisi pribadi. "Ini kau. Inilah kenyataanmu," teriak sosok itu. Trisno berlutut, lemas. Tubuhnya mulai terasa berat. Kulitnya perlahan mengeras, seperti berubah menjadi sisik. "Tapi aku bukan masa laluku," bisik Trisno dengan sisa kesadaran. Ia menggenggam kuat pikirannya sendiri. Ia mengingat ibunya yang masih menunggunya pulang. Teman-temannya,
Hidup yang belum ia jalani sepenuhnya. Ia bangkit, menatap langsung sosok siluman itu. Aku tidak akan menjadi kau. Seketika tubuh siluman itu hancur menjadi ribuan ular kecil yang menghilang dalam bayangan. Arena pun lenyap, dan Trisno kembali berdiri di depan pilar. Sosok berjubah hitam menyambutnya dengan anggukan. Kau telah menolak kegelapanmu sendiri. Ujian kedua menantimu. Trisno gemetar. Tapi ia tahu, ia harus menyelesaikan semuanya. Kali ini, ia menyentuh pilar pertama, yang diselimuti kabut putih. Tubuhnya sekali lagi diseret masuk ke dalam pusaran dimensi. Ia kini berada di tepian sungai. Malam gelap gulita. Suara air yang tenang terasa ganjil. Ia menatap ke permukaan sungai, dan dari dalam, muncullah sosok buaya putih raksasa. Mata merahnya menatap tajam. Kenapa kau ingin membuka pintu kami? Tanya buaya itu. Karena aku ingin menghentikan semua teror, jawab Trisno. Teror itu ada, karena manusia mengganggu kami. Kalian menebang hutan kami, meracuni sungai kami. Kami hanya menjaga perbatasan kami. Buaya itu perlahan mendekat. Air sungai naik, menghantam kaki Trisno. Ia merasa seperti diadili. Tunjukkan kalau kau layak mendapatkan kepercayaan kami. Seketika, tubuh Trisno ditarik ke dalam sungai. Ia tenggelam, tak bisa bernapas. Di dalam air, ia melihat semua makhluk gaib yang tertidur di bawah sungai. Ada puluhan. Ratusan. Mereka semua menjaga batas dunia. Trisno berusaha berenang, tapi arus menyeretnya lebih dalam. Ia hampir kehilangan kesadaran. Tapi ia mengingat semua yang telah dilalui. Ia mengingat wajah-wajah Trisno yang takut. Ia mengingat dirinya sendiri saat ia melarikan diri dari tanggung jawab. Sekarang aku tidak akan lari lagi, jeritnya dalam hati. Seketika cahaya putih menyinarinya. Tubuhnya terdorong keluar dari sungai, dan ia kembali berdiri di depan pilar. Pilar terakhir, pilar tangis kuntilanak, berdiri menantinya. Dengan tubuh gemetar dan jiwa yang nyaris hancur, Trisno menyentuh pilar ketiga. Ia terlempar ke dunia sunyi. Hanya ada jalan sempit dan kabut tebal. Di ujung jalan, berdiri seorang wanita berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Kenapa kau ingin membunuh kami? Tanyanya. Aku tidak ingin membunuh. Aku ingin memahami, kata Trisno. Wanita itu mendekat. Wajahnya penuh luka, tapi ada air mata di matanya. Kami pernah manusia sebelum dunia ini melupakan kami. Trisno tak menjawab. Ia hanya membuka tangannya. Dan untuk pertama kalinya, kuntilanak itu memeluknya. Pelukannya dingin, tapi perlahan berubah hangat. Tangisnya berhenti. Terima kasih, bisiknya. Dan semuanya menghilang. Trisno membuka mata. Ia kembali di aula batu. Gerbang besar di belakangnya kini terbuka. Sosok berjubah hitam kini telah menampakkan wajahnya. Wajahnya adalah wajah Trisno. Aku adalah masa depanmu jika kau memilih tetap di sini. Dan sekarang, karena kau memahami kami, kau boleh kembali. Tapi ingat, kau membawa beban. Kau bukan sekadar manusia biasa lagi. Kau adalah saksi. Trisno melangkah melewati gerbang, dan cahaya terang membutakannya. Ia terbangun di atas jembatan Comal. Kabut telah sirna. Fajar merekah di ufuk timur. Pak Ibrahim dan Kiranu berdiri tak jauh darinya. Kau kembali, kata Kiranu. Trisno hanya mengangguk. Mata berkaca-kaca. Dari kejauhan, suara air sungai terdengar tenang. Tak ada bayangan, tak ada desisan, tak ada tawa lirih. Tapi Trisno tahu, mereka masih ada, menjaga, mengawasi. Dan kini, ia adalah bagian dari penjaga itu.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.